Tafadhol akhi. Mulai, Kang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat hidayah tentunya, sehingga kita semua bisa kembali lagi berkumpul lagi dalam kajian daring KPMI yang ke-7. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang ilah atau latar belakang transaksi yang haram oleh Ustadz Ami Nurbait. Assalamualaikum Ustadz Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustadz udah ready, barakallah. Suara jelas ya? Jelas insya Allah Ustadz. Jadi teman-teman, Ustadz Ami adalah Ustadz Pembina KPMI yang nanti insya Allah akan menyampaikan kajian tentang hari ini, dan tidak lupa juga pada kesempatan kali ini mari kita sempatkan juga mendoakan sahabat-sahabat kita, ikhwah-ikhwah kita yang mungkin hari ini sedang dilanda penyakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesabaran. Begitu juga yang sedang kesulitan, semoga Allah berikan kelapangan dan kemudahan, dan juga tidak lupa pada pejuang medis kita yang sedang berjuang saat ini juga, semoga Allah berikan kekuatan, ketabahan, dan perlindungan. Dan kita sama-sama berdoa dalam menyambut Ramadan ini, semoga wabah ini bisa cepat berakhir ya, sehingga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kekhusyuan dan sehat walafiat insya Allah. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, izinkan saya kembali memperkenalkan diri, balik lagi dengan saya Sofwan Hilmi Ansarullah, salah satu pengurus KPMI yang insya Allah hari ini akan menjadi host dalam acara ini. Sebelum kita mulai kajian, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Salah satunya adalah informasi tentang KPMI sendiri, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi KPMI adalah komunitas pengusaha Muslim Indonesia dengan 9 korwil KPMI, di mana 46 korwilnya ada di nasional dan 3 korwilnya ada di luar negeri. Salah satu visinya yaitu literasi dakwah, dan ini adalah bentuk praktis daripada salah satu program KPMI, yaitu kajian daring selama wabah ini berlangsung, dan insya Allah kita akan mengadakan selama 1 bulan atau ada 24 pertemuan, dan alhamdulillah kita ada di pertemuan ke-7. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Nanti akan ada setiap Senin sampai Sabtu, dan saya juga memberi sedikit info juga buat teman-teman KPMI semua, bagi yang ingin dan berkenan untuk bergabung sebagai member KPMI dapat mendaftarkan diri di website KPMI di kpmi.org.id/member. Jadi tinggal dipencet aja websitenya, dibuka, nanti ada kolom member dan tinggal diklik register atau registrasi. Kemudian KPMI sendiri memiliki salah satu program menyediakan wadah marketplace yang dibangun untuk pengusaha muslim, di mana marketplace tersebut bernama bursamuslim.com. Bagi teman-teman yang belum sempat akses, silakan bisa diakses nanti setelah kajian. Di Bursa Muslim ini banyak mendagangkan buku-buku dari ustadz pembina, juga ada hampir seluruh kebutuhan kita mungkin yang selama masa pandemi ini kita juga membutuhkan banyak hal. Ya, salah satunya ada hand sanitizer juga ada dengan harga yang terjangkau tentunya, masker kain dan lain-lain barang-barang insya Allah ada di situ semua. Dan bagi pengusaha muslim juga silakan berkontribusi di sana, kita saling berdagang, berumum amalah, dan saling mendukung, sehingga kita bisa saling berdaya dan bersinergi. Baik, juga kepada teman-teman semua yang ingin masuk grup WhatsApp KPMI, bisa menghubungi admin nasional kami di nomor 0819-538-33330, sekali lagi 0819-538-33330. Nanti juga nomor tersebut akan dicantumkan dalam kolom deskripsi di YouTube, sehingga teman-teman tinggal WhatsApp aja kepada admin nasional kita, nanti bilang ingin masuk ke grup WhatsApp KPMI. Ada juga nanti tentang grup pasar KPMI untuk bisa saling promosi. Jangan lupa ikuti juga media sosial KPMI, karena besok masih ada kajian lagi supaya tidak ketinggalan infonya. Link-link media sosialnya juga akan kami cantumkan di deskripsi YouTube. Salah satunya adalah Instagram kita di KPMI Official dan fanpage kita di Pengusaha Muslim. Jangan lupa di like juga. Dan bagi teman-teman yang di YouTube, apa kabar? Semoga baik ya. Begitu pula yang ada di Zoom.
Silakan yang bagi di YouTube nih bisa saling absen, hadir dari mananya silakan. Dan jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe Iya, tentunya. iya. Sehingga kita bisa Iya, Bunda. kajian-kajian ini kepada kerabat kita, sahabat, keluarga, sehingga manfaatnya Allah hitung sebagai amal jariah. Selanjutnya yang akan memandu kita dalam jalannya kajian hari ini, insya Allah kembali dengan Kang Dede Ali Sadat. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dede siap ya? Insyaallah siap. Insyaallah. Kang Dede ini salah satu staf sekretariat KPMI, alumni KES 7 juga. Insya Allah akan memandu kita dalam kajian kali ini. Baik, sebelum saya serahkan kepada beliau, mari kita kembali satukan frekuensi, luruskan niat, dan tundukkan hati kita dengan membaca ta'awuz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik, terima kasih Kang Hilmi atas waktu yang diberikan. Sahabat-sahabat KPMI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Hari ini saya kembali diamanahi sebagai moderator dan insya Allah akan memandu kajian pagi ini sampai selesai. Kurang lebih 1,5 jam, 1 jam materi dan 30 menit untuk sesi tanya jawab. Adapun tema materi kajian pagi ini yaitu ilah transaksi yang haram atau latar belakang transaksi yang haram yang akan disampaikan oleh Ustaduna Al-Ustadz Amin Nur Bait Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Suara saya bisa ditangkap dengan baik. Baik, sudah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Suara jelas baik. Ya? Ya, Alhamdulillah Ustadz. Baik, sebelum memulai kajian, saya akan menginformasikan biografi singkat beliau. Beliau merupakan pembina KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, baik sebagai pembina di pusat maupun pembina di Korwil Jogja dan beberapa Korwil. Selain itu, beliau juga saat ini juga aktif mengasuh website Tanya Jawab Islam di konsultasisyariah.com. Beliau ini adalah alumni jurusan Teknik Nuklir. Selama kuliah, beliau sering mengikuti berbagai kajian sekitar kampus, terutama yang diampu oleh Ustadz Aris Munandar. Saat ini beliau telah menyelesaikan studi kuliah S1 jurusan Fikih dan Usul Fikih di Madinah International University. Baik sahabat-sahabat KPMI sekalian, demikian biografi singkat beliau. Dan untuk lebih mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama mendengarkan dengan sesama kajian ilmu yang akan disampaikan Ustaduna Al-Ustadz Amin Nur Bait Hafizahullah. Kepada Ustadz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah di pagi yang sangat segar, pagi yang malamnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan rintik-rintik hujan, kita bisa menghirup udara segar dan juga bisa kita gunakan untuk belajar bersama. Semoga Allah taala semakin menambah keberkahan bagi kehidupan kita. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian daring yang mengambil tema memahami illah larangan jual beli. Memahami illah larangan jual beli. Kajian ini diselenggarakan oleh KPMI Pusat selama masa lockdown dan mohon izin dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan bagi sesama, maka saya juga live melalui FB ya. FB dan YouTube. FB Amin Nur Bais dan channel YouTube Amin Nur Bais.
Baik, bagi Anda yang barangkali kesulitan bisa menonton melalui Zoom di grup KPMI, bisa juga nonton melalui FB Amin Nur Bais atau YouTube Amin Nur Bais. Baik. Kita akan belajar tentang illah larangan jual beli. Istilah illah memang bukan istilah yang ma'ruf bagi masyarakat karena kalimat ini atau istilah ini dibahas dalam kajian fikih dan usul fikih. Sehingga sampai kemarin panitia bertanya, saya kalau mau menerjemahkan istilah illah itu yang tepat terjemahannya seperti apa? Maka saya sampaikan ya, pendekatannya saja kita terjemahkan dengan latar belakang. Latar belakang transaksi yang diharamkan dalam Islam. Baik, illah secara bahasa memiliki dua arti. Yang pertama dari kata illatun yang artinya penyakit. Yang itu merupakan sebab seseorang mengalami kondisi yang tidak nyaman. Sehingga disebut sebagai illah karena dia adalah penyebab adanya sesuatu tertentu. Maka kenapa terjadi perubahan hukum yang asalnya A jadi B? Oh, karena ada X. Maka faktor X itu disebut dengan illah. Kemudian makna bahasa yang kedua, illah berasal dari kata al-allu. Al-allu artinya minum berulang. Orang minum dan minumnya itu berulang. Sehingga illah disebut illah karena keberadaan illah itu selalu berulang. Ketika di situ ada hukum yang sama. Sehingga terjadi perubahan hukum dari A ke B. Sebabnya adalah faktor X. Maka setiap kali ada faktor X akan menyebabkan terjadinya perubahan hukum dari A ke B. Dan begitu seterusnya. Karena dia terjadi secara berulang, proses seperti ini atau faktor seperti ini disebut dengan illah dari kata al-allu yang artinya orang yang minum berulang-ulang. Ini makna illah secara bahasa. Sedangkan makna illah secara istilah didefinisikan oleh sebagian ulama, al-ma'na alladhi 'allaqa asy-syar'u al-hukma 'alaihi. Illah adalah sesuatu atau faktor di mana syariat mengkaitkan adanya hukum dengan faktor itu. Suatu faktor di mana syariat mengkaitkan adanya hukum dengan faktor itu. Nah, yang menjadi penyebab faktor ini, yang menjadi penyebab adanya faktor ini disebut dengan illah. Baik, bagi Anda, baik member KPMI maupun pemirsa yang ada di YouTube channel atau di fanpage Amin Nur Bais, yang sudah memiliki buku ini, buku pengantar fikih jual beli, bisa dibuka halaman 244. Karena di buku ini kita bahas cukup detail, khusus untuk masalah fikih jual beli. Kita lanjutkan. Jadi illah adalah faktor di mana syariat mengkaitkan adanya hukum kepada faktor itu. Sehingga kalau kita berbicara illah larangan jual beli adalah faktor yang menyebabkan jual beli itu menjadi terlarang. Illah wajibnya sholat berarti faktor, nggak ada kalau itu ya, itu hukum. Illah terlarangnya makanan berarti faktor yang menyebabkan makanan itu menjadi terlarang. Karena itulah ketika ada illah, ketika ada faktor, maka hukum itu berlaku. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas illah tentang masalah fikih illah tentang larangan jual beli, terlebih dahulu saya akan sebutkan 3 muqaddimah yang barangkali ini sudah tidak asing bagi kawan-kawan yang ada di KPMI yang sudah sering mendengarkan kajian ini atau apalagi yang sudah pernah ikut KES ya, sekolah KPMI atau KPMI Entrepreneur School. Bahwa ada
3 muqaddimah, ada 3 pengantar yang perlu kita pahami terkait masalah jual beli yang haram atau transaksi yang haram. Yang pertama, bahwa transaksi yang haram dalam agama kita itu jumlahnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena kita punya kaidah hukum asal transaksi adalah mubah kecuali yang dilarang. Kita punya kaidah hukum asal transaksi adalah mubah kecuali yang dilarang. Kalimat ini menunjukkan bahasanya transaksi yang dilarang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang diperbolehkan. Kok bisa seperti itu? Karena ketika ada kata kecuali, maka kata sebelum kecuali dengan sesudah kecuali di situ secara jumlah berbeda. Misalnya, ada 100 siswa yang terdaftar. Anda membuat kalimat, semua siswa hadir kecuali 5 orang. Berarti antara yang bolos dengan yang hadir banyak mana? Banyak yang hadir. Artinya, kecuali 5 orang, itu menunjukkan angka ini lebih sedikit dibandingkan yang hadir. Berarti kalau ada kalimat, hukum asal jual beli adalah boleh, kecuali yang dilarang, menunjukkan bahasanya jumlah jual beli yang diperbolehkan jauh lebih banyak dibandingkan jual beli yang dilarang. Ini bisa kita pahami dari kaidah yang tadi kita sampaikan. Hukum asal adalah boleh, kecuali yang dilarang. Namun, kenapa banyak orang yang merasa bahwa ketika kita mengenal masalah muamalah, belajar masalah fikih muamalah, rasa-rasanya makin banyak yang dilarang. Praktek ini dilarang, praktek ini dilarang, praktek ini dilarang, dan seterusnya. Jawabannya bukan karena syariat kita membalik hukum asal, tapi karena saking banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum asal transaksi itu boleh, tapi nyatanya praktek di masyarakat banyak transaksi yang dipermasalahkan oleh para ustadz misalnya. Atau banyak sekali praktek muamalah yang di situ dianggap praktek muamalah yang mengandung riba atau gharar. Loh, jadinya kelihatannya lebih banyak yang dilarang dibandingkan yang diperbolehkan. Jawabannya bukan karena syariat membalik kaidah. Hukum asal muamalah adalah dilarang kecuali yang dapat izin dari ustadz. Bukan seperti itu. Tapi karena saking banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh manusia dalam bertransaksi. Sehingga keberadaan jual beli yang haram di sekitar kita jauh lebih dominan, bisa jadi ya, dibandingkan jual beli yang diperbolehkan. Dan ini sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin am min haram. Akan datang satu zaman di tengah manusia di mana seseorang sudah tidak lagi peduli bagaimana cara dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan bisa jadi zaman kita saat ini termasuk di antara apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Walhamdulillah, setelah ada banyak sekali komunitas-komunitas anti riba, ada banyak sekali komunitas-komunitas anti harta haram, komunitas orang-orang yang hijrah, semakin kelihatan mana transaksi yang haram, mana transaksi yang dilarang, mana transaksi yang gharar. Dan kita layak bersyukur kepada Allah dengan semaraknya kajian-kajian masalah muamalah, masyarakat semakin melek dan semakin tahu bagian mana saja yang dilarang dalam agama kita. Dulu, Masya Allah ya, mungkin kita nggak pernah kepikiran kalau MLM itu bermasalah. Bahkan banyak orang yang nggak punya pikiran kalau transaksi dengan bank itu termasuk riba. Bahkan banyak orang yang nggak punya pikiran kalau ternyata transaksi asuransi itu sebenarnya adalah perjudian. Orang nyantai saja melakukan transaksi seperti itu dan nggak ada beban dosa. Nggak ada beban dosa, nggak ada beban kalau ini terlarang, dan seterusnya. Kenapa? Ilmu belum tersampaikan kepada mereka, kajian masalah muamalah masih sangat minim,
dan banyak orang belum kenal seperti apa batasan halal haram. Kalaupun ada para ustadz yang mereka menyampaikan kajian masalah muamalah, sifatnya hanya dari sisi motivasi. Dilarang mengambil yang haram, dilarang mengambil yang gharar. Dari sisi motivasi, riba itu dilarang. Tapi detailnya seperti apa, belum sampai ada penjelasan dengan rinci. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu muamalah ini melalui para doktor yang mereka pulang ke Indonesia setelah belajar dalam waktu yang lama di negeri Timur Tengah. Ada Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Arifin Badri yang merupakan pembina KPMI di pusat. Kemudian ada Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Erwandi Tarmizi. Ada juga para asatidzah yang lainnya yang mereka memperkenalkan kepada masyarakat. Seperti inilah transaksi dan batasan-batasan mana yang halal, mana yang haram. Baik. Karena itu, kalau ada orang yang sampai komentar, setelah saya ikut kajian Ustadz Erwandi, setelah saya ikut kajian Ustadz Arifin, setelah saya ikut kajian Ustadz A, Ustadz B, kok kelihatannya banyak yang menjadi terlarang, banyak yang menjadi haram, dikit-dikit kalau nggak riba, goror, haram, resign sekarang. Sehingga dia merasa, ini kok makin banyak yang dilarang. Maka ada dua kemungkinan di sana. Yang pertama, karena saking seringnya orang ini terjerumus dalam yang haram, sehingga dia merasa setelah ikut ngaji, ke kanan kebentur, ke kiri kebentur, maju ketabrak, mundur kunduran. Mundur juga kebentur. Saya mau bergerak kemana? Kok semua unit usaha saya tidak boleh? Kemungkinan yang pertama, karena saking banyaknya transaksi haram yang dia lakukan. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan petunjuk kepadanya melalui para ustadz, melalui kajian yang disampaikan oleh para ustadz, sehingga dia tahu bagian mana yang dilarang. Bukan malah marah kepada para asatidzah, marah kepada para guru kita, disebabkan karena dia merasa setelah tahu kok jadinya makin susah cari uang. Atau kemungkinan yang kedua, karena dia suudzon kepada syariat. Dia suudzon kepada syariat. Allah sediakan syariat ini dengan begitu mudah untuk bisa diikuti. Sehingga Allah jadikan antara yang halal dengan yang haram lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Tapi malah dia komentar, ini kok jadinya malah serba nggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit riba, dikit-dikit goror, dikit-dikit nggak boleh. Kalimat seperti ini menunjukkan kalau dia suudzon kepada syariat. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian pengantar yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan berbagai macam transaksi. Tidak lain tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Karena kita tahu bahwa yang namanya aturan Allah ditetapkan oleh Allah karena Allah sayang sama hambanya. Sehingga karena faktor sayang itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan kepada mereka. Kalau nggak sayang dibiarkan oleh Allah. Akhirnya mereka saling membunuh, mereka saling membantai, caplok kanan, caplok kiri. Pokoknya apapun selama bisa menang dia akan usahakan. Sehingga tidak ada upaya perbaikan. Tapi karena Allah sayang kepada manusia, maka Allah kasih aturan. Dan hidup teratur itu lebih nyaman dibandingkan hidup tidak teratur. Baik, yang jadi pertanyaan begini. Ketika Allah memberikan aturan kepada manusia, ada aturan A, ada aturan B, ada aturan C. Apakah Allah punya kepentingan terhadap aturan itu? Kita semuanya yakin Allah nggak punya kepentingan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan A, ini dilarang, ini nggak boleh, ini dilarang. Apakah Allah punya kepentingan? Maha suci Allah dari kepentingan seperti ini. Karena Allah nggak butuh kita. Anda mau taat, mau maksiat, mau jadi orang saleh atau orang yang zalim, sama sekali tidak menambah dan mengurangi
kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala tidak butuh manusia. Maka mohon dipahami, kalaupun kita ikut ngaji, bergabung dengan forum kajian para ustadz, bahkan aktif dalam dunia dakwah, Anda jangan sampai memiliki perasaan saya telah berjasa bagi gerakan Islam atau gerakan dakwah. Maha suci Allah, Allah nggak butuh kita. Islam itu Allah yang menyempurnakan, bukan manusia. Sebagaimana pula Allah yang menjaganya, bukan manusia. Karena Allah tidak butuh kita. Makanya Anda bergabung di KPMI, atau bergabung di komunitas anti riba, atau bergabung di komunitas yang lain, yang bergerak bersama-sama dalam rangka untuk mendakwahkan manusia tentang kebenaran. Jangan sampai Anda punya anggapan kalau Anda sedang memberikan jasa bagi agama. Sepeser pun tidak terjadi seperti itu. Karena agama ini akan dijaga oleh Allah dan akan disempurnakan oleh Allah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, bukan karena usaha manusia. Sehingga kembali di sini, jika Allah tidak punya kepentingan ketika Allah menetapkan aturan, yang itu mungkin sangat berbeda ketika aturan itu dibuat oleh manusia. Anggota DPR buat aturan. Misalnya pemerintah daerah buat aturan. Mungkin nggak mereka punya kepentingan dengan aturan itu? Oh, sangat mungkin. Bahkan kadang ada aturan yang sangat syarat dengan kepentingan. Itu manusia. Manusia buat aturan untuk manusia. Tapi kalau Allah buat aturan untuk manusia, apa kepentingan Allah? Maha suci Allah, Allah nggak butuh kepentingan. Allah tidak punya kepentingan terhadap manusia. Karena Allah nggak butuh hambanya. Terus, kenapa Allah membuat aturan itu? Jawabannya adalah karena untuk kemaslahatan manusia. Makanya orang yang hidup teratur itu akan lebih baik dibandingkan ketika dia hidupnya acak-acakan. Dengan cara teratur itulah akan terjadi keharmonisan dalam kehidupan. Baik, karena itu kalau sampai ada orang yang berkomentar, jadi orang yang komitmen terhadap syariat itu susah, serba nggak boleh, dikit-dikit dilarang, ngaji makin susah, makin membuat hidup makin susah misalnya, maka sekali lagi bisa jadi ini suudzon kepada Allah. Waliyadzubillah. Jangan sampai ini terjadi pada seorang muslim. Namun karena manusia itu bodoh sehingga protes ya. Makanya Allah katakan di surat Al-Ahzab ayat 72, wa kana innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Karakter manusia kata Allah, mereka itu zalim dan bodoh. Zalim, kenapa zalim? Karena mereka suka berbuat maksiat. Tidak tahu dampak buruknya. Sehingga dia mendolimi dirinya sendiri. Kenapa bodoh? Karena dia suka protes. Nggak ngerti seperti apa efek sampingnya. Sehingga ini dilarang, dia protes. Ini dilarang, dia protes. Makanya seorang muslim disebut muslim karena dia adalah manusia yang memiliki sifat pasrah. Pasrah terhadap aturan Allah, pasrah terhadap ajaran Nabi SAW, dan tidak gampang protes. Dan tidak pernah protes. Karena prinsip seorang muslim adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan satu hukum, maka mereka hanya akan bisa mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Yang ketiga, bahwa banyak sekali transaksi yang diharamkan oleh Allah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang halal. Sehingga ketika Allah haramkan A, Allah gantikan yang mirip dengan A. Tapi boleh. Contohnya, Allah haramkan riba, maka Allah gantikan dengan transaksi jual beli. Allah haramkan judi, ada yang mirip dengan judi tapi boleh, yaitu transaksi permodalan.
Judi kan naruh duit, nanti akan diundi, tinggal pergi, ya. Kalau menang dapat, kalau kalah ya hangus. Permodalan juga begitu. Anda nanam modal, kemudian tinggal pergi. Nanti kalau usahanya untung, dapat bagi hasil. Kalau usahanya gagal, uangnya hilang. Sehingga secara model kelihatannya mirip. Tapi hukumnya berbeda. Yang satu halal, yang satu haram. Baik. Kemudian latar belakang transaksi haram atau ilah transaksi yang haram itu hanya ada 3. 3 itu apa saja? Kezaliman, gharar, riba. Zalim, gharar, riba. Kita tidak membahas masalah riba karena di KPMI sudah ada materi khusus yang membahas masalah riba disampaikan oleh Al-Ustadz Khalid Syamhudi. Sehingga untuk bagian ini tidak kita bahas. Yang akan kita bahas adalah zalim dan gharar. Sebenarnya saya tertarik untuk membahas gharar secara khusus dalam satu forum. Karena gharar itu termasuk di antara ilah transaksi haram yang sangat banyak terjadi di masyarakat. Meskipun banyak di antara mereka yang kurang menyadari. Baik, saya bahas terlebih dahulu tentang transaksi yang zalim. Kita ulang ya. Ilah transaksi yang haram ada 3. Zalim, gharar, riba. Kalau ada salah satu dari 3 ini, maka transaksinya menjadi dilarang. Kalau enggak ada, kembali kepada hukum asal, transaksi itu diperbolehkan. Karena itulah ketika para asatidzah ditanya tentang satu kasus tertentu, ada kasus A, kasus B, kasus C dalam masalah muamalah. Ketika mereka ditanya, yang mereka cari 3 ini, ada enggak 3 unsur ini? Adakah sisi zalimnya, adakah sisi ghararnya, adakah sisi ribanya? Kalau enggak ada ketiga-tiganya, dikembalikan kepada hukum asal, boleh. Sehingga yang mereka lakukan cuma metani. Metani itu nyari kutu ya. Yang mereka lakukan adalah nyari cacat dari transaksi itu, adakah 3 cacat ini? Zalim, gharar, riba. Kalau ternyata 3 cacat ini tidak ada, berarti kembali kepada hukum asal, transaksi itu diperbolehkan. Nah, teman-teman yang sudah pernah ikut cash, barangkali sudah sudah ma'ruf dengan hal seperti ini. Bahkan mereka sudah pernah belajar gimana sih caranya menentukan sisi zalim, sisi gharar, dan ribanya. Melalui beberapa studi kasus yang pernah kita sampaikan. Dan itu juga saya tulis di buku ini, karena di buku ini ada saya lengkapi 19 contoh kasus. Ya. Sehingga orang ketika belajar, dia bisa tahu, kenapa ini tidak boleh? Oh, alasannya seperti ini. Nah, alasan itu salah satunya atau umumnya mengandung 3 unsur tadi. Salah satu dari 3 unsur ini. Bisa jadi karena ada unsur kedzaliman, bisa jadi karena ada unsur gharar, bisa jadi karena ada unsur riba. Baik. Nah, kadang untuk menemukan 3 unsur ini ya kita butuh waktu yang lama. Karena harus mendengarkan banyak informasi, data-data yang masuk. Seperti misalnya kasus GoPay, kasus e-money. Ada nggak ribanya di situ? Ada nggak ghararnya? Ada nggak zalimnya? Dengerin dulu. Orang cerita e-money, orang cerita GoPay, dengerin dulu. Terus gimana regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tentang e-money dan GoPay? Aturannya kayak gimana? Setelah kita tahu, barulah kita nanti bisa membuat detail seperti apa kira-kira transaksi ini. Dengan mencari ilahnya. Oh, ilahnya di sini. Ada unsur ribanya. Baik, berarti ini tidak boleh. Kecuali jika unsur ribanya ditiadakan. Dengan cara seperti ini. Contoh yang lain misalnya kajian seputar masalah BPJS. BPJS itu asuransi. Nah, kemudian orang bertanya, boleh atau tidak? Maka Ustadz mencari
adakah sisi gorornya? Dan kalau misalnya sisi gorornya ada, seperti apa tingkat besar kecilnya? Karena goror yang kecil itu diperbolehkan. Kalau ternyata gorornya kecil, adakah sisi pelanggaran yang lain? Ribanya ada enggak? Dan seterusnya. Makanya seperti yang sering kita dengar, ada banyak ustadz yang berbeda pendapat dalam menilai BPJS, dalam menilai e-money, dalam menilai GoPay. Salah satunya adalah tingkat kejelian mereka dan kepekaan mereka dalam mencari ilah. Semakin sering menghadapi banyak kasus seperti ini, maka nanti akan semakin membuat seseorang lebih jeli dalam melihat ilahnya. Makanya kata Imam Al-Albani rahimahullah, al-ilmu bil mumarasah. Ilmu itu karena masalah pengalaman. Karena masalah keseringan. Siapa yang lebih fokus di dunia A, sering menggeluti bagian itu, nanti lambat laun dia akan menjadi cukup jeli dalam melihat masalah itu. Siapa yang kurang fokus di dunia A, lalu dia membahas A, maka nanti kita bisa lihat sisi kurang fokusnya, kurang jelinya dalam melihat kasus. Nah, seperti ini butuh mumarasah. Imam Muslim rahimahullah, beliau termasuk muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim rahimahullah pernah datang kepada Bukhari, menyampaikan sebuah hadis dengan sanadnya. Haddatsani fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana fulan. Kata Imam Muslim, zahirnya hadis ini sahih. Enggak ada yang masalah. Tapi kata gurunya Imam Bukhari, hadis ini dhaif. Bingung Muslim. Loh, dhaifnya di mana? Kamu pelajari dulu. Akhirnya karena beliau merasa tidak puas dengan penjelasan Bukhari, karena Bukhari cuma minta kamu pelajari dulu, tanya kepada ulama yang lain. Haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, fulan. Hadisnya gimana? Kata ulama, ini dhaif juga. Hadis ini berbau dhaif. Loh, dhahirnya sahih. Enggak, ini dhaif. Bingung dia. Kenapa? Ya, coba kamu pelajari lagi. Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia balik lagi dari guru yang satu ke guru yang lain, dia balik lagi ke Imam Bukhari. Da'ni uqabbilu rijlak. Izinkan saya untuk mencium kaki Anda. Coba tunjukkan mana sisi dhaifnya. Lalu Imam Bukhari menunjukkan di sini ada illah khafiyah. Illah yang khafiyah. Illah yang tersembunyi. Yang sulit bagi orang yang belum memiliki pengalaman yang lebih untuk bisa menemukannya. Ada cacat yang tersembunyi, kalau orang itu tidak terbiasa, maka dia akan sulit untuk menemukannya. Bukhari tahu, tapi Muslim tidak tahu. Itu salah satu di antara pengaruh ketika orang tingkat mumarasahnya sudah cukup tinggi, maka dia akan bisa mengetahui lebih jeli dibandingkan mereka yang tingkat mumarasahnya masih rendah. Kita kan punya standar dalam ilmu HRD ya, ilmu human resource, bahwa ketika orang itu sudah melampaui 10.000 jam, betul ya, mungkin kawan-kawan KPMI juga sudah paham ini. Orang kalau sudah melampaui 10.000 jam, maka dia sudah dikatakan expert dalam satu masalah tertentu. Sehingga kalau ada orang yang menggeluti bagian A selama 10.000 jam, maka nanti dia dikatakan expert. Seorang programmer kalau sudah 10.000 jam, dia baru disebut programmer yang ahli. Atau apalagi misalnya orang yang belajar masalah nahwu 10.000 jam, nanti dia ahli nahwu. Orang yang belajar A, B, C, dan profesi-profesi yang lain. 10.000 jam. 10.000 jam itu ya kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Baik, nanti
akan kelihatan antara mereka yang punya banyak pengalaman dengan yang tidak punya banyak pengalaman. Ini seperti Sayrafi ya. Sayrafi itu karena saking berpengalamannya, sehingga dia itu sangat detail dalam menilai kadar emas. Sayrafi itu penjual emas. Sehingga dia ketika datang orang, saya mau jual koin emas ini kira-kira harganya berapa? Maka akan dilihat kadarnya. Dia ambil lempeng besi atau lempeng logam, dia jatuhkan itu koin emas dengan bunyi ting yang dia dengar, dia sudah tahu, oh ini kadar emasnya sekian. Loh, Bapak taunya dari mana? Wong belum dilebur, belum ditimbang. Ya, cuman dengerin dari bunyi aja, ting, dia sudah tahu. Ting, nging, 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 nging. Oh 5 kali. Jadi kadar emasnya sekian. Ting, nging, nging, nging. Cuma 3 kali. Oh kadar emasnya sekian. Itu Sayrafi. Sehingga dia bisa melihat kadar emas hanya dengan menjatuhkan emas itu di sebuah logam. Dokter juga sama ya. Ada dokter yang ketika memeriksa pasien, wah banyak sekali medical check up yang dibutuhkan. Bapak coba cek darah. Dilihat hasilnya belum kelihatan. Coba kamu cek jantung, cek belum kelihatan. Coba kamu CT scan, kamu ini. Wah, tidak ada yang kelihatan. Kenapa? Oh, ini dokter baru lulus. Dokter sangat muda sekali ya. Dokter muda, tapi dia bawahnya dokter muda. Dokter yang senior, yang sudah 10.000 jam, dilihat mukamu kayaknya, wah mukamu, oh kamu utangnya sekian. Udah tahu dia, lihat mukanya aja penyakitnya udah tahu. Utangnya sekian. Nah itu contoh masalah pengalaman. Makanya kawan-kawan baik yang ada di KPMI maupun pemirsa yang ikut menyaksikan di fanpage, kalau terjadi khilaf di antara para asatidzah, kita bisa jadikan ini sebagai salah satu pertimbangan. Ustadz Fulan boleh, Ustadz Fulan melarang. Terus Anda coba pertimbangkan. Dari 2 ustadz ini kira-kira siapa yang lebih banyak pengalamannya dalam bidang tersebut? Anda bisa menilai yang satu punya karya, yang satu tidak punya karya, yang satu lebih banyak bicara masalah A, tapi tiba-tiba ini bicara masalah B. Jawabannya berbeda dengan ustadz yang sudah punya pengalaman. Nah, kita bisa menilai seperti itu. Itulah yang kita maksud dengan kejelian seseorang ketika melihat illah dalam transaksi yang terlarang. Dia perhatikan, atau kita bisa memperhatikan dari sisi tingkatan kejelian seseorang dengan melihat seberapa jauh pengalamannya. Baik, kembali ke sini. Dolim, ini faktor yang pertama. Apa itu dolim? Dolim artinya merugikan orang lain tanpa alasan yang benar. Ada nggak Pak merugikan orang lain dengan alasan yang benar? Ya banyak ya. Misalnya memberikan hukuman bagi orang yang melanggar. Ada orang mencuri, lalu dalam Islam dia dihukum. Kalau sudah nisab, maka dia berhak untuk dipotong tangan. Kalau belum nisab, dia boleh dipenjara atau boleh dihukum denda dan yang lainnya. Itu merugikan orang lain. Tapi alasannya benar. Nah, zalim itu merugikan orang lain tanpa alasan yang benar. Dan karena dia merugikan orang lain tanpa alasan yang benar, maka standarnya kembali kepada satu aturan syariat. Alasan benar dan salahnya itu kembali kemana? Apakah kembali kepada masing-masing individu ataukah kembali kepada aturan syariat? Jawabannya kembali kepada aturan syariat. Yang kira-kira lebih banyak di masyarakat. Adanya sengketa antara nasabah dengan bank. Nasabah sudah hijrah, banknya ya nggak mungkin hijrah ya. Kalau hijrah nanti jadinya bukan bank. Nasabahnya sudah hijrah.
Lalu dia bilang, oh ini riba, dolim, saya tidak mau. Saya sudah sampaikan ini tidak boleh, saya hanya mau bayar pokoknya saja. Ya abang tidak terima. Oh enggak, Anda harus kena denda sekian, ini penaltinya sekian, kemudian bunganya sekian. Apalagi mereka menggunakan skema bayar bunga di depan lebih besar, kemudian mengecil-mengecil, ya, sehingga yang belakangan pokoknya yang besar. Sehingga dibalik, kalau yang di depan bunganya yang besar, pokoknya kecil, terus mengecil-mengecil terus bunganya, pokoknya yang membesar. Pak, saya mau melunasi, nilai utang pokok Bapak sekian. Loh, kemarin sudah saya bayar sekian kok, pokoknya masih sekian. Karena kemarin Bapak bayar bunganya dulu. Masya Allah. Ini dolim Pak. Loh, dolim gimana? Ini kan legal, kami buat aturan kayak gitu. Akhirnya yang satu nyebut dolim, yang satu tidak nyebut dolim. Aturan mana yang dipakai? Ya, kalau semua perbedaan pendapat boleh dihargai, jadinya rusak kehidupan dunia. Maka jawabannya aturan yang dipakai adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda jangan mengira bahasanya perbuatan dolim akan dilupakan oleh Allah. Tindakan kezaliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapa yang mendolimi orang lain, siap-siap untuk menjadi orang yang bangkrut di akhirat, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang orang yang muflis. Selanjutnya, ilah yang kedua adalah adanya gharar. Apa itu gharar? Jual beli gharar adalah, atau unsur gharar secara bahasa dari kata tagrir, yang artinya membahayakan. Gharar juga bisa diartikan dari kata al-khida, yang artinya menipu. Intinya secara bahasa gharar adalah perbuatan yang merugikan baik dirinya maupun orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang gharar karena transaksi gharar ini bisa merugikan orang lain dan bisa jadi di situ mengandung unsur penipuan. Contoh transaksi gharar adalah judi yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian mengundi nasib adalah najis, bagian dari perbuatan setan, karena itu jauhilah. Maka di situ Allah Ta'ala menyebut judi sebagai perbuatan setan yang itu merupakan salah satu di antara contoh gharar, bahkan mbahnya gharar, kakek buyutnya gharar. Karena itu asul gharar, yaitu untung-untungan dalam perjudian. Nah, di masa jahiliyah, transaksi gharar itu banyak. Mereka sangat kreatif dalam membuat transaksi gharar. Kenapa? Karena transaksi gharar itu mengasikkan, ya. Asiknya di mana? Memicu adrenalin seseorang. Memicu adrenalin seseorang. Ada deg-degan, dapat enggak ya? Dapat enggak ya? Nah, itu bikin seseorang jadi ketagihan. Itu ada unsur deg-degan dulu. Dapat enggak? Dapat enggak? Oh, gagal, enggak dapat. Coba lagi besok. Anda belum beruntung, coba lagi. Makanya ada banyak sekali transaksi gharar di masa jahiliyah. Menunjukkan kalau mereka adalah orang yang sangat kreatif dalam membuat transaksi gharar. Di buku ini saya sebutkan ada 6 transaksi gharar di masa jahiliyah. 6 itu apa saja? Yang pertama adalah jual beli gharar secara umum. Yang kedua, jual beli sperma pejantan. Yang ketiga, jual beli habalul habalah, yaitu jual beli janin yang masih ada dalam kandungan. Atau jual beli yang masanya enggak jelas. Yang berikutnya, yang keempat, jual beli munabadah dengan cara melempar. Yang kelima, bai'ul hasah, jual beli dengan kerikil. Kalau munabadah itu
saya bawa barang, misalnya baju. Ada banyak orang di depan. Siapa yang mau beli ini? Semuanya angkat tangan. Baik, siapa yang kena, maka dia harus bayar 1 dinar. Saya lemparkan. Ketika saya melempar, kena si A, berarti si A yang beli. Namanya munabadah. Bai'ul hasah. Bai'ul hasah, jual beli pakai kerikil. Saya jual tanah saya. Batas kanan pohon itu, batas kiri batu itu. Panjangnya sejauh kamu lempar kerikil. Sudah lempar kerikil. Baik, saya ini baik uangnya. 100 dinar, bayar. Lempar dia pakai kerikil. Semakin jauh, makin banyak tanah yang dia dapatkan. Kemudian yang keenam, jual beli ijon. Jual beli ijon adalah jual beli hasil pepohonan buah-buahan yang masih mentah, yang masih ada di pohonnya yang masih mentah, belum layak untuk dipanen. Itu ditransaksikan secara borongan dan nanti akan dipanen sekian bulan lagi. Padahal ada kemungkinan untuk rontok. Kalau mau kita tambahkan yang ketujuh, jual beli mulamasa, jual beli dengan cara menyentuh. Ada orang yang ditutup matanya, suruh jalan. Barang yang kamu sentuh, itu kamu beli. Setelah ditutup matanya. Ini semuanya adalah transaksi yang dilarang, karena mereka atau transaksi ini adalah transaksi yang mengandung gharar besar. Dan Nabi SAW melarangnya. Wallahu a'lam. Kemudian ada beberapa syarat gharar yang terlarang. Yang pertama adalah gharar yang besar. Kalau gharar kecil boleh. Contohnya gharar kecil gimana Pak? Ya hampir semua transaksi yang kita lakukan ghararnya ada gharar kecil. Anda beli HP tidak tahu detail dalamnya. Anda beli makanan yang dibungkus, tidak tahu detail dalamnya, itu berarti mengandung gharar tapi kecil. Dan itu boleh. Yang kedua adalah gharar yang menjadi tujuan utama. Kalau ghararnya mengikuti, hukumnya boleh. Contohnya, kalau ada orang yang beli sapi bunting dengan harga yang lebih mahal, hukumnya boleh. Meskipun tambahan harga itu kita tahu adalah harga untuk anaknya. Tapi kalau kita beli anaknya saja tidak boleh. Misalnya, andai kan sapi ini tidak bunting, harganya 20 juta. Karena dia sedang bunting, harganya jadi 25 juta. Nah kita tahu berarti kenaikan 5 juta itu adalah harga anak. Kalau kita beli anaknya saja boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Gharar. Tapi kalau kita beli sapi bunting, boleh. Meskipun harganya 25 juta dan kita tahu 5 juta adalah selisih untuk anaknya. Kenapa beli sapi bunting boleh? Karena ghararnya adalah gharar yang sifatnya mengikuti. Gharar yang sifatnya mengikuti dan bukan tujuan utama. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat ada banyak sekali gharar-gharar yang sifatnya mengikuti, yang itu menjadi tidak dipermasalahkan karena dia bukan tujuan utama. Berikutnya, yang ketiga, gharar tersebut mempengaruhi akad atau bukan kebutuhan umum. Gharar tersebut bukan kebutuhan umum. Jika gharar tersebut adalah kebutuhan umum, maka hukumnya diperbolehkan. Yang dimaksud gharar kebutuhan umum itu apa? Gharar yang tidak bisa dihindari di masyarakat. Misalnya beli rumah, Anda tidak tahu pondasinya. Anda beli, apalagi misalnya beli kacang, tidak tahu isinya, beli duren, kan tidak tahu isinya, dibawa pulang utuh, itu ada ghararnya. Tapi gharar ini tidak bisa dihindari. Di masa silam yang sering dijadikan contoh adalah orang yang membeli secara borongan, membeli kacang atau hasil pertanian yang ada di dalam tanah. Kacang, ubi, dan seterusnya. Nah, gharar ini diperbolehkan karena dia menjadi kebutuhan umum. Yang terakhir, syarat yang keempat, hanya ada pada akad muawadot. Kalau ghararnya ada pada akad tabarruat, tidak terpengaruh.
atau dalam akad sosial ya. Tabaruat itu artinya akad sosial. Karena itu gharar yang sifatnya gratis hukumnya boleh. Wallahu alam, mungkin bagi kawan-kawan KPMI ini hanya mengulang materi karena pembahasan seperti ini sudah cukup sering kita bahas di forum-forum KPMI ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari para jamaah di KPMI. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas pemaparan ilmunya. Baik Ustaz, ada waktu untuk sesi tanya jawab. Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah masuk. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan bisa mengisi di kolom Q&A. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, saya pernah membaca fatwa DSN MUI. Di sana terdapat ketentuan dalam misal akad murabahah, lalu digabungkan antara rukun dan syarat. Pertanyaannya yaitu apa bedanya antara ketentuan dan syarat dalam suatu transaksi? Apakah arti dari ketentuan dan syarat sama saja atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Baik, pertanyaannya apa beda ketentuan dan syarat dalam transaksi? Berarti Betul, kita Ustaz. tidak membahas fatwa DSN-nya itu seperti apa. Yang kita bahas adalah apa perbedaan antara ketentuan dan syarat. Betul. Sebenarnya syarat sendiri itu adalah ketentuan, namun dia ditetapkan oleh syariat. Syarat jual beli yang halal atau jual beli yang diperbolehkan, berarti ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agar jual beli itu hukumnya boleh, hukumnya dilegalkan oleh syariat. Sehingga perbedaan antara ketentuan dengan syarat, ya ketentuan itu lebih luas cakupannya, kalau syarat lebih sempit. Dan ketentuan ada yang di luar syarat. Contohnya apa? Ketentuan berdasarkan kesepakatan. Misalnya dibayar secara kredit, atau dicicil selama sekian bulan, atau tolong nanti diantar, tolong nanti dibungkus, tolong diuruskan surat-suratnya. Itu berarti ketentuan yang sifatnya kesepakatan, dan itu tidak diatur dalam syariat. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, kalau untuk rukun dan ketentuan itu sama nggak Ustaz? Kan beliau tadi menanyakan rukun dan syarat. Nah di Kalau DSN rukun itu ada unsur. Jadi kalau rukun dan ketentuan rukun itu unsur, kalau nggak ada rukun salah satu berarti tidak ada unsurnya salah satu, maka tidak jalan. Sehingga perbedaan antara ketentuan dengan rukun, kalau ketentuan itu sifatnya aturan, kalau itu unsur. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, Ana mau tanya, profesi Ana sebagai broker mobil bekas, biasa jual beli ke daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kadang pembeli meminta harga terima sampai di tempat. Apakah boleh Ana menentukan harga di awal Ustaz? Syukran. Jadi ditambahkan dengan ongkir Boleh. mungkin Ustaz. Iya, ditambahkan. Pertanyaannya diulang. Pertanyaannya, ada broker mobil bekas, biasa jual beli mobil, biasa menjual broker mobil atau ke daerah. Beliau broker atau Ustaz. pemilik? Broker Ustaz. Kula atau tanpa kula? Kalau broker Ustaz, kan berarti sini, tidak keluar duit ya? Iya, broker Ustaz. Baik, broker mobil bekas biasa jualan di Jogja dan Jawa Tengah. Biasa jual kemudian nanti ke ada daerah konsumen Jogja, yang minta harga sampai tujuan. Betul. Jawabannya Mungkin contohnya boleh, itu, insya Allah tidak boleh. ada masalah. Nah, Ustaz, contohnya gimana? Ya contohnya mungkin beliau broker mobilnya itu kan dari Jakarta, tapi yang pembelinya itu dari Jawa Tengah sama Jogja, otomatis di-up dengan ongkir gitu Ustaz. Harganya boleh nggak gitu? Iya. Boleh Ustaz. Ya, baik, harganya mobilnya dari Jakarta kemudian diantar ke
Jogja. Ke Jogja. Otomatis di-up dengan biaya ongkir. Jawabannya boleh, tidak masalah insya Boleh, Allah. Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, Ana mau bertanya terkait GoPay. Apa hukumnya mungkin, Ustaz? Terkait GoPay, ini panjang kalau dibahas, tapi intinya sudah pernah dibahas ya. Anda bisa lihat di YouTube, ada banyak sekali pembahasan tentang GoPay yang itu sudah sangat cukup untuk menjawab. Intinya yang kedua adalah Ustadz berbeda pendapat. Ada sebagian Ustadz yang membolehkan dan ada sebagian Ustadz yang melarang. Nah, kita bisa gunakan pertimbangan seperti tadi. Ya. Bapak bisa gunakan pertimbangan seperti tadi, yaitu pertimbangan siapa kira-kira yang lebih punya mumarosah. Jadi belajarnya lebih lama dalam masalah ini. Sehingga karena dia pengalamannya lebih banyak, lebih tahu tentang detailnya, insya Allah itu yang lebih bisa digunakan sebagai acuan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, Ana mau tanya, bagaimana hukum menggunakan uang infak masjid untuk membantu jamaah masjid dalam rangka COVID-19? Karena kasus ini marak terjadi saat-saat ini, Ustaz. Syukron. Infak masjid untuk membantu jamaah masjid, jamaah yang terimbas karena COVID-19. Jika itu kota infak atau jika dana itu diambil dari kota infak, tidak kita sarankan ya. Karena dana di kota infak itu tujuan orang yang memasukkannya adalah dalam rangka untuk operasional masjid. Sehingga jangan sampai kita salah gunakan dengan kita salurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan karena imbas dari corona. Tapi yang kita sarankan, takmir bisa menggalang dana, baik melalui media online atau yang lainnya, dengan tujuan untuk dana sosial yang akan disumbangkan bagi para korban corona. Nah, kayak gitu boleh. Berarti ketika orang infak, dia sudah tahu tujuan saya adalah untuk membantu mereka yang korban corona atau untuk kegiatan sosial yang lainnya. Sehingga dibuat umum dana sosial yang dikumpulkan oleh takmir. Silahkan. Wallahu a'lam. Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ada kontrak kerja, dalam klausulnya berbunyi wajib bersedia bekerja di luar jam kerja, yaitu di luar Senin sampai Jumat. Pada awal bekerja, klausul ini tidak dipakai, tapi pada saat berganti pimpinan, klausul ini dipakai untuk mewajibkan setiap hari Sabtu berangkat kerja. Kalau dihitung sampai sesuai peraturan lembur, dalam sebulan bisa ada tambahan 30% dari gaji per bulan. Apakah ini bentuk mungkin yang ditanyakan zolim atau boleh menuntut hak ini atau enggak gitu saja. Tapi di klausulnya sudah di awal masuk kerja sudah disetujui bersedia bekerja di luar jam kerja. Apakah boleh ada klausul harus bersedia bekerja di luar jam kerja? Ya. Yang dimaksud adalah hari Sabtu. Nah, Ustaz. Kemudian dia setuju. Pada asalnya hak dari karyawan adalah dia libur di hari Sabtu dan Ahad. Betul. Tapi ketika di situ dia menyatakan saya siap untuk hadir jika ada panggilan di hari Sabtu dan Ahad, maka berarti dia sudah menggugurkan haknya. Nah, kalau dia nggak setuju dengan klausul itu, ya nawar. Kalau nggak bisa nawar, ya keluar. Sehingga saat rekrutmen, dia dihadapkan dengan klausul itu. Lalu dia baca, dia tahu konsekuensinya. Kemudian dia tanda tangan. Di situ juga tertulis, siap untuk hadir ketika dibutuhkan di hari Sabtu, tanpa ada gaji lembur misalnya. Terus dia setuju,
tanda tangan. Dengan sadar ya tanda tangan, nggak ngantuk ya. Dengan sadar dia tanda tangan. Nah, kalau sudah sadar seperti itu, berarti dia sudah menggugurkan haknya. Nah, kalau kayak gini ya jangan nuntut lagi. Dan ketika dia sudah setuju, berarti tidak ada sisi kedzaliman. Kecuali kalau dia dipaksa. Saya nggak mau. Ayo tanda tangan. Nggak mau tanda tangan. Tetap nggak mau. Kalau nggak tanda tangan, tak cubit kamu. Nah, dia takut ketika mau dicubit, akhirnya dia tanda tangan. Maka ini terpaksa, ada unsur kedzaliman. Tapi kalau dia, Bapak kalau setuju tanda tangan, kalau enggak ya kami berikan kepada yang lain. Kalau dia nggak setuju, tanda tangan. Loh, nggak setuju kok tanda tangan. Nggak setuju ya sudah cari pekerjaan yang lain. Sehingga begitu dia sudah tanda tangan ya urusan berarti sudah selesai, artinya dia sudah ridho. Terlepas kondisi hatinya ya. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah menawar atau minta kepada atasan, tolong ini ada kejelasan. Misalnya harus berapa kali lembur atau harus berapa kali masuk Sabtu. Biar terukur. Oh, masing-masing karyawan kena jatah sekali sebulan. Baik. Sehingga dia bisa mengukur. Karena kalau gaji sekian dengan jam kerja atau masa kerja dari mulai Senin sampai Jumat, Sabtunya bisa datang, bisa tidak, nggak jelas. Nah, itu mungkin bisa memicu sengketa. Makanya dibuat dengan ada ketentuan tambahan, yaitu dijelaskan bersedia untuk mendapatkan panggilan di hari Sabtu minimal misalnya atau maksimal 2 kali dalam sebulan misalnya. Kalau gitu insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Syukran. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah bisa menunjuk wakil untuk membeli emas dengan rupiah? Bisa ya. Emasnya ada di penjual emas ada di luar kota. Apakah bisa menunjuk wakil untuk membeli emas dengan rupiah? Jawabannya bisa. Saya beli emas di Surabaya. Kalau saya transfer langsung ke ke penjual, terus emas dikirim, ini berarti jual beli emas tidak tunai. Solusinya gimana? Saya suruh wakil saya di Surabaya. Ketemulah si A, wahai si A, saya mau beli emas di tempatnya si B seharga 10 juta. Coba kamu ke tempatnya si B, ini tak transfer uangnya ke kamu 10 juta. Transfer dia ke si A 10 juta. Lalu A datang ke B. B, saya disuruh oleh X untuk membeli emasmu seharga 10 juta. Oh iya, silakan. Langsung A bayar ke B. Nah, kemudian dia ngambil emasnya, lalu A yang ngirim emas itu kepada kita. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Baik. Saya menaikkan harga dulu sebelum memberi diskon. Bagaimana hukum diskon seperti ini? Apakah masuk penipuan dan zolim, Ustaz? Menaikkan harga dulu sebelum ngasih diskon. Nah, harga pasarnya ada nggak? Kalau nggak ada harga pasaran, tidak masalah. Tapi kalau sudah ada harga pasaran, tidak boleh. Itu berarti bisa jadi penipuan ya. Misalnya apa? Baik. Pasaran barang ini 3 juta. Terus dia naikkan 6 juta. Sale diskon 50%. Hanya hari ini. Maka jika memang harganya 3 juta umumnya, dia lakukan seperti itu bisa jadi termasuk penipuan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz, mohon penjelasan tentang nisab curian yang dihukum kisos. Nisab pencurian yang dihukum kisos. Saya agak lupa ya. Insya Allah semoga pertemuan berikutnya kita bisa jawab. Seingat saya sekitar rubu' dinar, 1/4 dinar.
Seingat saya sekitar itu. 1/4 dinar itu berarti 1 gram emas ditambah berapa itu? 1/32 gram. Berarti berapa itu? 0,25 dibagi 4 itu berapa? Berarti 675. 1,0675. Ya, anggaplah misalnya 0,75 digenapkan jadi 1. Jadinya 1,1 gram. Sekarang harga 1 gram anggap 800. Berarti nilainya 880. Itu 1 nisab. Kalau kurang dari itu tidak dapat hukuman, kalau lebih dari itu atau segitu ke atas maka dia berhak dapat hukuman. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah syarat dan ketentuan dalam setiap penggunaan jasa aplikasi seperti GoPay dan sejenisnya termasuk bagian dari akad? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah syarat penggunaan aplikasi seperti GoPay dan seterusnya termasuk bagian dari akad? Ini klausul akad ya, bukan bagian dari akad. Memang kesepakatan akad itu bagian dari akad, tapi dia bukan akad. Kesepakatan akad itu bagian dari akad, tapi bukan akad. Sehingga kalau ada kesepakatan yang batil, tapi akadnya sah, maka tidak menyebabkan akad yang sah ini menjadi batil. Contoh, ini yang paling sering kita jadikan sebagai contoh ya, paling gampang. Ada orang yang membeli listrik pasca bayar. Jual beli listrik ini halal, ini jual beli jasa. Namun di situ ada kesepakatan jika nanti Anda telat bayar rekening listrik, kena denda 10%. Maka adanya denda 10% ini termasuk riba, sehingga hukumnya dilarang. Karena itu bagi Anda yang membeli listrik, kena denda ini termasuk memberikan riba. Terus gimana? Apakah jual beli listrik menjadi haram gara-gara ada ribanya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena klausul yang haram, klausul yang bermasalah, di tengah akad yang mubah tidak menyebabkan akad yang mubah itu menjadi batal. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, mohon dijelaskan tentang hukum BPJS pribadi dan ketenagakerjaan wajib dari pemerintah. Hukum BPJS pribadi dan ketenagakerjaan dari pemerintah. Yang diwajibkan. Baik. Para ustadz sepakat untuk BPJS yang free, yang gratis, hukumnya boleh. Yaitu BPJS yang preminya dibayarkan oleh pemerintah. Mereka sepakat hukumnya boleh. Namun mereka beda pendapat jika BPJS itu berbayar. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan khilaf itu sudah banyak videonya di YouTube. Sehingga mungkin Anda nanti bisa lihat agar tidak mengulang penjelasan karena cukup panjang kalau kita harus detailkan. Intinya seperti Ustadz Irwandi, beliau membolehkan dan menganggap itu gorornya tidak masalah. Sementara Ustadz Arifin dan Ustadz Khalid Samudi kalau tidak salah beliau melarang karena ini masih dianggap goror bermasalah. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustadz. Apa hukum menjual barang yang belum lunas tetapi sudah akad jual beli dengan penjual awal atau supplier, baik belum dibayar sama sekali atau yang sudah dibayar sebagian
dan pelunasan kepada supplier dilakukan setelah dilunasi oleh pembeli akhir. Apakah ini menyalahi akad dan rukun jual beli? Jazakallah khair. Nah, jazakallah khairan. Apa hukumnya menjual barang yang belum lunas? Sehingga kita kulak dari supplier, kita beli dari supplier, kita bayar dengan DP dulu, lalu barang itu kita bawa, terus kita jual, dan kita baru melunasi ke supplier jika uang dari pembeli sudah dibayarkan. Jawabannya boleh, dan ini tidak ada unsur larangan apapun. Dolim tidak ada, goror tidak ada, riba juga nggak ada. Kenapa? Ketika dia sudah beli ke supplier dengan DP, dan itu diizinkan oleh supplier, berarti dia berhak untuk memiliki barang itu. Sebagaimana izin yang diberikan oleh supplier dalam transaksi ini. Hukumnya boleh. Nah, selanjutnya, karena barang itu sudah dia miliki, maka dia berhak untuk menjualnya selama barang itu sudah dia terima. Kemudian urusan dia untuk menyelesaikan utangnya ke supplier sesuai dengan kesepakatan. Wallahu a'lam. Jadi kenapa kok boleh menjual lagi? Karena barang itu sudah dia beli dan sudah dia kuasai. Karena dua syarat ini terpenuhi, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Ya, nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, Ana mau tanya, Ana sebagai penjual boleh nggak terima dropship ke semua reseller Ana? Karena akad dari Ana jadi reseller itu tanpa syarat. Boleh, jadi artinya kan Anda sebagai pemilik barang sudah mengizinkan mereka untuk menjadi wakil bagi Anda. Wahai para reseller, kalau mau dropshipping dengan saya silahkan. Dan tentunya daftar dulu ya, WA-WA-an dulu, deal setuju, baik. Karena nanti Anda kalau tidak kenal orangnya sama sekali, dari konsumen duitnya ditransfer ke tempat dropshipper atau ke reseller. Kalau dia nggak dikenal sama sekali, mungkin dia tidak akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Makanya ketika Anda setuju, berarti di situ bukti bahwa Anda sudah mengizinkan mereka sehingga mereka sudah jadi wakil. Wallahu a'lam. Ustaz. Masih ada waktu sedikit, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, misalkan sebuah yayasan sosial dulu pernah mengadakan program wakaf TV untuk di kelas-kelas yang mereka adakan. Tapi seiring waktu, TV tersebut tidak lagi digunakan. Bolehkah TV tersebut dijual kemudian dialihkan dananya untuk membeli perangkat lain yang lebih dibutuhkan? Baik, jika ada lembaga sosial yang memberikan wakaf TV untuk kelas-kelas sekolahan agar digunakan sebagai media belajar, ketika TV ini sudah nggak dipakai, bolehkah dijual? Objek wakaf jika memang sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan, maka boleh dialihkan ke nadir wakaf yang lain. Misalnya, misalnya si A memberi 100 unit TV ke pesantren Imam Bukhari yang ada di Solo. Dipasang ke semua kelas. Setelah 5 tahun, ternyata TV itu nggak dibutuhkan lagi. Karena sekarang sudah nggak pakai TV, pakai hologram. Akhirnya karena sudah nggak dipakai, 100 TV itu saya pindahkan ke pesantren yang ada di Kulon Progo. Mereka lagi butuh, dipasang di sana. Nah, mungkin solusi pertama seperti itu ya. Alihkan ke sekolah yang lain yang membutuhkan. Kalau ternyata nggak ada sekolah yang butuh, baru silakan Anda jual dan nanti hasilnya Anda bisa gunakan untuk objek wakaf yang lain. Dijual untuk membeli objek wakaf yang lain. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin bolehkah pasang internet yang ada dendanya, tetapi kita berusaha untuk tidak terlambat? Baik. Bolehkah pasang internet yang ada dendanya, tapi kita berusaha untuk tidak terlambat?
penjelasan ini disampaikan oleh dan saya juga bahas di buku ini ya tentang, seingat saya ada pembahasan itu tentang kasus transaksi yang halal tapi mengandung klausul yang dilarang, seperti jual beli listrik, kemudian pasang internet. Ini pernah dibahas oleh Dr. Yusuf Asyubaili ketika beliau membahas tentang masalah klausul yang kesepakatan yang dilarang dalam sebuah akad yang diperbolehkan. Kata beliau, hukumnya boleh melakukan akad itu dengan syarat satu, akad itu dibutuhkan. Sehingga Anda kalau tidak melakukan akad itu, Anda akan mengalami kesulitan. Seperti zaman sekarang kalau orang nggak pakai listrik gimana? Adanya cuman pasca bayar, yang prabayar nggak ada. Baik, ya kita akan mengalami kesulitan kalau nggak punya listrik. Baik, berarti silakan pasang listrik. Yang kedua, klausul itu sifatnya mengikuti, bukan tujuan utama akad. Sehingga denda itu kan bukan tujuan utama dari pihak IndiHome atau dari pihak Telkom agar dia dapat pemasukan dalam bentuk denda. Tapi ini ditetapkan oleh pihak PLN atau IndiHome, tujuannya adalah agar menertibkan para pelanggan sehingga mereka bisa membayar tepat waktu. Yang ketiga, pertimbangan yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Jika tiga ini terpenuhi, maka silahkan. Contoh memungkinkan dihindari gimana? Misalnya, bayar rekening listrik. Mungkin nggak untuk dihindari? Mungkin. Maksudnya gimana Pak? Anda mungkin untuk menghindari denda itu dengan cara membayar tepat waktu. Berarti nanti kan nggak perlu bayar riba. Nanti Anda nggak perlu bayar riba. Sehingga di sini hukum transaksinya tetap terselamatkan, hukumnya boleh, dan Anda terhindar dari transaksi yang haram. Nah, sampai masuk dalam masalah kartu kredit. Kartu kredit tanpa agunan, itu kan ada klausul denda jika telat membayar ya. Jadi 0% bunga, tapi ada klausul denda jika telat membayar. Bolehkah memanfaatkan kartu kredit ini? Jawabannya mengambil kartu kredit ini boleh dengan ketentuan, satu, Anda sangat butuh itu. Contohnya gimana? Nah, saya kalau tanpa kartu kredit, nggak bisa saya ke luar negeri untuk beli tiket, sewa hotel, dan seterusnya. Sehingga satu-satunya yang bisa saya gunakan untuk alat pembayaran adalah credit card yang terverifikasi, verified by Visa atau verified by Mastercard, yang terverifikasi. Ada kartu kredit tapi tidak terverifikasi, ketika saya pakai enggak bisa. Padahal saya enggak mungkin, misalnya kalau di Eropa tidur di masjid, atau di daerah mana tidur di musola, itu enggak mungkin. Nah, ketika terjadi seperti itu, insya Allah tidak masalah jika Anda memanfaatkan kartu kredit, dan itu sebagaimana yang dibahas oleh Syekh Dr. Yusuf Syubaili, beliau kasih contoh masalah kartu kredit tadi. Tapi kalau nggak begitu butuh, hukum asalnya tetap nggak boleh. Ada orang yang bertanya kepada saya ya, kawannya bilang gini, kalau riba itu dilarang mutlak nggak boleh sama sekali, termasuk kartu kredit. Dia buka Amazon.com dia buka. Coba sekarang belikan saya barang ini tanpa kartu kredit. Kata temannya, oh enggak bisa, itu harus pakai kartu kredit. Nah itu contohnya. Jadi kita memang hidup harus pakai kartu kredit. Untuk beli ini saja kita nggak bisa. Terus dia tanya ke saya, itu jawabnya gimana? Ya, tanya kepada dia, barang itu kamu butuh enggak? Enggak butuh. Ya, ngapain dibeli kalau enggak butuh? Loh, tapi kan itu bukti kalau kartu kredit sangat dibutuhkan. Masalahnya, kamu butuh barang itu enggak? Tanpa barang itu apakah bisa tetap hidup normal? Bisa, ya sudah. Berarti jangan pakai kartu kredit. Barang itu enggak butuh. Hidup di Jakarta. Bisakah orang itu bertransaksi tanpa kartu kredit? Oh, sangat bisa. Kartu debit masih dibuka longgar. Baik, berarti jangan gunakan kartu kredit selama masih bisa menggunakan kartu debit. Wallahu a'lam.
Cukup? Ya, nah Ustaz, cukup Ustaz. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khair atas Baik, pemaparan alhamdulillah. ilmunya Ustaz. Jazakumullah khairan. Satu lagi. Silakan. Dari pemirsa di fanpage. Halalkah uang keuntungan yang saya terima dari investor? Karena saya baru tahu bahwa bisnis tersebut fiktif dan kami sudah mengalaminya. Pertanyaan dari pemirsa melalui fanpage, halalkah keuntungan yang saya dapatkan dari perusahaan saya sebagai investor? Yang saat ini saya baru tahu ternyata bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah bisnis fiktif dan kami sudah mengakhirinya. Jawabannya, jika yang dimaksud bisnis fiktif itu adalah Anda tidak tahu unit usahanya, namun kemungkinan halal, maka tidak masalah, tetap halal. Tapi kalau yang dimaksud bisnis fiktif itu adalah bisnis, Anda tahu model bisnisnya, oh bisnisnya kayak gini, tapi nggak jelas itu. Dia tiba-tiba dapat duit, misalnya main forex, atau trading saham, atau trading yang lain. Ini jelas bisnis fiktif, tidak ada unit usaha real yang dilakukan, cuman main duit saja. Maka keuntungan yang Anda dapatkan dilarang, Anda hanya berhak dapat pokoknya saja. Anda hanya berhak untuk mengambil modal pokoknya, sedangkan bagi hasilnya jangan diterima. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada pengurus pusat KPMI yang telah menyediakan kita fasilitas untuk bisa belajar bersama, dan juga tim di ANB Official. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami ucapkan syukran jazakallahu khair pada Ustadz atas pemaparan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Hilmi. Tafadhol Kang Hilmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kasir kepada Ustadz Amin Nur Bait, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah melindungi beliau, dan juga kepada moderator kita, Akhina Dede Alisadat, atas sesi kajian ilmu barusan tentang ilah atau latar belakang transaksi yang haram. Semoga ilmu tersebut dapat diterima menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, dan dapat diamalkan oleh kita semua. Sedikit informasi penting, insya Allah nanti malam pukul 20.00 atau jam 8 malam, akan ada program ngobrol bisnis bersama klub bisnis agribisnis KPMI secara daring melalui Zoom dan live di YouTube KPMI. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe KPMI TV dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan dari info dan notifikasi terhadap sesi ngobrol bisnis tersebut. Kemudian kami selaku panitia juga memohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh pertanyaan dari teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa untuk memperkaya ilmu tentang topik hari ini tentunya melalui membaca dan memiliki buku-buku Ustadz Ami, yang salah satunya buku yang udah dimention tadi oleh beliau tentang fikih pengantar jual beli yang barusan digunakan sebagai rujukan. Buku tersebut dapat dibeli di marketplace bursamuslim.com, jadi silahkan diakses websitenya dan juga download aplikasinya yang sudah tersedia di Play Store. Dalam rangka saling bersinergi dan memberdayakan sesama pengusaha muslim, KPMI mengajak teman-teman semua untuk turut memakmurkan marketplace kita bersama, yaitu bursamuslim.com, di mana itu dibuat untuk, dari, dan oleh kita sebagai pengusaha muslim agar lebih berdaya dan bersinergi tentunya. Di dalamnya banyak buku-buku karangan ustadz-ustadz pembina tentang fikih muamalah, juga ada hand sanitizer yang saat ini sedang dibutuhkan, tentunya dengan harga terjangkau, masker kain, dan lain sebagainya. Juga ada tiket untuk mengikuti sharing bisnis sukses ekspor ke 5 benua, dan sebagian keuntungan dari hasil penjualan di Bursa Muslim akan digunakan untuk membiayai program-program kajian di KPMI. Jadi kapan lagi kita belanja sambil insya Allah beramal jariah.
Baik, sehubungan dengan yang tadi disebutkan tentang salah satu program KPMI yakni CAS sebagai program belajar mengajar KPMI, bagi teman-teman pengusaha muslim dan calon pengusaha muslim, bisa juga mengkaji lebih dalam melalui program CAS ini, program yang dimana ada kurang lebih sebanyak 18 pertemuan yang akan mengupas tuntas tentang fikih muamalah dan bisnis secara profesional oleh para praktisinya. Salah satu pengisinya adalah asatidz kita, Ustadz Aminur Baitz, ahli di bidangnya, dan para profesional lain yang juga ahli dan berpengalaman. Jadi sangat direkomendasikan bagi teman-teman semua yang ingin mengkaji lebih dalam. So, jangan sampai ketinggalan infonya ya. Kajian ini juga insya Allah setiap Senin sampai Sabtu rutin, dan besok juga akan ada lagi. Untuk kajian sebelumnya juga dapat diakses di YouTube KPMI TV, jangan lupa di-subscribe. Dan untuk kajian besok insya Allah bersama Ustadz Khalid Syamhudi dengan tema riba dan aplikasinya dalam falas. Sekali lagi untuk kajian besok, insya Allah bersama Ustadz Khalid Syamhudi dengan tema riba dan aplikasinya dalam falas, itu insya Allah jam 8 pagi. Jadi pastikan teman-teman follow media sosial KPMI supaya tidak tertinggal infonya di Facebook Pengusaha Muslim, Twitter Pengusaha Muslim, dan Instagram KPMI Official, juga YouTube KPMI TV. Insya Allah rekaman kajian juga bisa diakses di YouTube. Jadi jangan lupa untuk mensubscribe dan like and share. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp, bisa kirim pesan kepada admin KPMI Nasional di nomor 0819-538-33330. Sekali lagi 0819-538-33330. Teman-teman tinggal WhatsApp aja, ingin memasuki grup WhatsApp kajian dan bisnis KPMI. Di sana juga nanti akan ada grup pasar KPMI untuk saling promosi. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai member, bisa akses www.kpmi.org.id/member. Baik, kurang lebihnya demikian. Saya mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan hal-hal yang kurang berkenan untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, subscribe YouTube KPMI TV, serta bagikan info kajian ini secara luas supaya tidak tertinggal, dan aktifkan lonceng notifikasinya di YouTube. Tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.